Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai perkuliahan kita hari ini, mata kuliah Ulumul Quran, dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Ila hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillah, bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan. Alhamdulillah, hari ini kita lanjutkan materi Ulumul Quran kita. Kalau sebelumnya kita telah mempelajari berbagai ilmu yang terkait dengan pemahaman atas ayat-ayat Al-Quran dalam konteks ulumul Quran, maka hari ini kita akan mengaplikasikan, menerapkan berbagai keilmuan tersebut dalam konteks menafsirkan Al-Quran. Jadi topik kita hari ini adalah menafsirkan Al-Quran, penerapan ulumul Quran di era kontemporer melalui metode verbalisasi Al-Quran. Nah, saya kira kita sepakat ya, selalu muncul pertanyaan di dalam diri kita, bagaimana pesan Al-Quran yang ditujukan kepada masyarakat Arab abad ke-7 dapat tetap relevan bagi kita saat ini? Ini pertanyaan yang selalu muncul bagi kita karena harus diakui bahwa jarak kita dengan Al-Quran ketika pertama kali disampaikan itu sudah lama, 14 abad yang lalu. Pertanyaan ini sangat penting untuk kita renungkan. Bagaimana membuat pesan Al-Quran itu tetap relevan di zaman kita. Maka kalangan sarjana pemerhati studi Quran seperti dilakukan oleh Abdullah Said dalam bukunya, beliau membagi 3 cara. Yang pertama tekstualis, kedua semi-tekstualis, dan ketiga kontekstualis. Tekstualis itu sederhananya dapat dipahami adalah cara kita memahami Al-Quran dengan hanya berdasarkan teks Al-Quran, literal. Kemudian yang kedua semi-tekstualis itu adalah cara kita memahami kandungan Al-Quran dengan ikut mempertimbangkan konteks pewahyuan Al-Quran. Jadi di samping memahami Al-Quran secara tekstual, juga mulai mempertimbangkan konteks pewahyuan Al-Quran, meskipun tidak secara signifikan. Yang ketiga adalah kontekstualis, yaitu memahami Al-Quran secara tekstual dan secara konteks pewahyuan, secara imbang. Jadi tekstual penting, kontekstual atau konteks pewahyuan itu juga penting. Nah, menarik dari 3 cara ini, Prof. Amin Abdullah mengatakan bahwa cara yang paling baik dan paling tepat adalah dalam memahami Al-Quran adalah cara kontekstualis. Artinya, memahami Al-Quran secara kontekstual membawa kita pada pemahaman yang lebih moderat. Ini penting. Nah, dan teman-teman, di sini salah satu metode tafsir kontekstual adalah verbalisasi Al-Quran. Ini adalah metode penafsiran Al-Quran yang saya rumuskan. Apa itu metode verbalisasi Al-Quran? Verbalisasi Al-Quran adalah metode menafsirkan Al-Quran dalam konteks kekinian yang didasarkan pada kelisanan Al-Quran ketika disampaikan pertama kali oleh Nabi Muhammad SAW kepada masyarakat Arab. Nah, terkait dengan metode verbalisasi Al-Quran, teman-teman bisa membaca beberapa artikel ini dan saya juga sudah menyantumkan di RPS kita sebagai panduan pembelajaran kita. Teman-teman bisa merujuk dan membaca itu supaya bisa mengetahui lebih jauh bagaimana metode verbalisasi Al-Quran itu. Nah,
Secara sederhana, kita bisa melihat metode verbalisasi Al-Quran dalam gambar ini. Kita melihat bahwa metode verbalisasi Al-Quran adalah metode yang mengkontekstualisasikan pesan Al-Quran. Jadi kita terlebih dahulu mengetahui bagaimana pesan Al-Quran di era pewahyuan, di era Nabi Muhammad SAW. Di situ ada Nabi sebagai penutur, kemudian Quran sebagai teks tuturan, kemudian masyarakat Arab sebagai pendengar tuturan atau lawan tuturan, yang kemudian konteks Arab saat itu menjadi konteks tuturan. Kemudian dari situ setelah kita menangkap pesan Quran dari era pewahyuan kita, yang kita tangkap adalah pesannya. Kemudian kita kontekstualisasikan ke masa kini. Tentu di masa kini dengan masa eranya Nabi itu punya perbedaan yang sangat signifikan. Ada banyak tantangan di sini eh, yang kita hadapi yang tidak dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ada isu-isu kontemporer. Nah, sehingga kita sebagai pengkaji itu mewakili atau mengganti dalam tanda petik itu peran Nabi Muhammad. Nah, kemudian pesan Quran itu kita kaitkan, relevansikan atau kita pakai dalam merespon isu-isu kontemporer, kemudian kita sampaikan dalam konteks masyarakat kontemporer. Nah, ini saya kira bisa diperhatikan di layar ya, bagaimana kerangka dari verbalisasi Al-Quran ini. Nah, secara sederhana, langkah-langkah verbalisasi Al-Quran bisa dirumuskan. Dari saya rumuskan jadi 4. Pertama, mengemukakan ayat Al-Quran sebagai teks tuturan. Nah, kemudian kita bila diperlukan mengemukakan analisis redaksi teks tuturan. Jadi analisis kebahasaan di sini, qiraat, kemudian munasabah. Nah, jadi kita perlu memahami itu. Kemudian kita mengungkap konteks tuturan. Nah, di sini ada ilmu asbabun nuzul, ada ilmu makkiyah, madaniyah, dan seterusnya. Nah, kemudian menangkap hudan atau spirit Al-Quran di era pewahyuan itu, kemudian kita menyampaikan dan menyesuaikannya dalam konteks kita hari ini. Nah, contoh, dalam kita bisa ambil surah Al-Maidah ayat 49 sebagai studi kasusnya. Ayatnya mengatakan, wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum wahdharhum ayyaftinuka amba bima anzalallahu ilaika fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu ayyusibahum bi ba'di dzunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasikun. Jadi ini ayat yang kita kaji. Nah, pertanyaannya, bagaimana pesan dari sisi konteks ayat? Itu kan tadi redaksi ayatnya. Nah, kita lihat bagaimana pesan. Nah, tentu kita ini setelah menggunakan analisis asbabun nuzul dan analisis ilmu makkiyah madaniyah. Di sini kita bisa memahami bahwa surah Al-Maidah ayat 45 disampaikan untuk merespon sikap diskriminasi Yahudi terhadap masyarakat lainnya. Al-Quran melalui surah Al-Maidah ayat 49 hendak mengembalikan nilai keadilan ajaran dari kitab-kitab sebelumnya. Spirit atau pedoman hidup yang hendak disampaikan oleh surah Al-Maidah 45, 49 adalah keadilan dalam menetapkan hukum dengan tidak menuruti kepentingan sesaat dan seterusnya. Nah, lalu kemudian bagaimana pesan redaksi teks ayat berdasarkan analisis kebahasaan? Nah, saya mengungkap dua istilah kunci, ukhuwah dan ahwah. Ahwah. Nah, dari sini saya menyimpulkan bahwa surah Al-Maidah ayat 49 memerintahkan agar keputusan hukum ditetapkan berdasarkan ketentuan Allah yang berlandaskan keadilan. Ayat ini juga melarang mengikuti hawa nafsu, yaitu kepentingan-kepentingan duniawi yang dapat menyimpangkan hukum dari prinsip keadilan. Jadi ini, jadi
pesan utamanya adalah menegakkan keadilan. Nah, jadi pesan Al-Ma'idah, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 49 pada era pewahyuan itu adalah penolakan terhadap keinginan para pemuka Yahudi agar diuntungkan dalam suatu keputusan hukum. Al-Quran menolak permintaan tersebut karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan cenderung mendiskriminasi kelompok yang lemah. Pesan ini menegaskan bahwa harus berlaku adil dalam menetapkan hukum dan menghindari hawa nafsu. Nah, kemudian bagaimana kontekstualisasinya ayat ini? Kalau kita misalnya terapkan ini dalam memahami bagaimana Pancasila sebagai manifestasi dari ayat ini, maka kita bisa katakan bahwa pesan surah Al-Ma'idah ayat 49 tersebut terlihat jelas dalam kehadiran Pancasila. Di antara nilai Pancasila adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nah, bahkan tidak ada satupun sila pada Pancasila yang bertentangan dengan spirit keadilan surah Al-Ma'idah ayat 49. Sila yang paling jelas adalah sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, mari kita refleksikan. Apakah Al-Quran seperti surah Al-Ma'idah 49 ini berbicara tentang Pancasila secara literal? Tentu tidak. Jawabannya pasti tidak. Namun, yang terkandung dalam surah Al-Ma'idah ayat 49 adalah nilai yang sama dengan nilai pada Pancasila, yakni tentang keadilan, menegakkan keadilan. Sehingga, sekalipun Pancasila tidak disebutkan langsung dalam surah Al-Ma'idah 49, tetapi karena memiliki nilai yang sama, yakni penegakan keadilan, maka Pancasila sesuai dengan ajaran Al-Quran. Nah, dari sini, mari saya ajak teman-teman untuk melakukan riset kecil-kecilan, mini riset untuk menafsirkan Al-Quran. Silahkan teman-teman menentukan topik dalam Al-Quran. Cari ayatnya, kemudian gunakan metode verbalisasi Al-Quran dalam memahami ayat yang Anda pilih sesuai konteks masa kini. Nah, nah, terakhir, sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa ulumul Quran bukan sekedar ilmu tentang Al-Quran, melainkan ilmu yang membantu kita menghadirkan pesan Al-Quran dalam kehidupan yang terus berubah seperti yang kita jalani ini. Jika Al-Quran adalah petunjuk bagi setiap zaman, maka pertanyaannya bukan apakah Al-Quran relevan dengan persoalan hari ini, tetapi apakah kita telah memiliki metode yang tepat untuk memahaminya? Jika Anda diminta menafsirkan Al-Quran untuk menjawab persoalan kecerdasan buatan, perubahan iklim, atau ujaran kebencian di media sosial, ilmu ulumul Quran apa yang akan Anda gunakan? Saya kira ini penting sebagai penutup. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Silahkan teman-teman untuk merefleksikan diri. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan, kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan sama-sama membaca Suratul Fatihah. Ila hadhihi al-Fatihah. Demikian, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.